Perkenalkan, nama saya Diva Niza Fitri dengan NIM 23043010. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Ivana Lavinia Sanda dengan NIM 23043072 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sengketa bisnis. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 6 topik. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Yang kedua, penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi. Yang ketiga, melalui mediasi dan konsiliasi. Yang keempat, arbitrasi. Yang kelima, penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Dan yang keenam yaitu kasus. Topik pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada azas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Dari penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi, yang pertama yaitu ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi. Mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Terakhir yaitu konsiliasi, merupakan penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan atau komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivana Lavinia Sanda. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi presentasi yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya Diva Nuriza Fitri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai arbitrase. Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penegah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.
konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc. Adalah jenis arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sifatnya permanen yang tugasnya menyelesaikan sengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Yang pertama, jalur litigasi. Sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Yang kedua, jalur non-litigasi. Sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan di Basyarnas atau Bani melalui pembentukan majelis khusus atau permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir yaitu mengenai kasus. DJKI lakukan mediasi terkait sengketa merek tas Longchamp. DJKI berhasil melakukan mediasi dua pihak terkait tindak pidana pelanggaran merek Longchamp. Mediasi dilakukan antara Jean Cassegrain SAS selaku pemilik merek Longchamp yang diwakili oleh kuasa hukumnya Loementa Franata Gultom dan Alhimni selaku pihak yang digugat. Sebelum dilakukan mediasi, terlebih dahulu dilakukan pramediasi kedua belah pihak secara terpisah sehingga menyepakati beberapa poin, diantaranya ganti rugi sebesar 50 juta. Permintaan maaf secara resmi di dua koran lokal, membuat perjanjian tertulis untuk tidak menjual, memproduksi ataupun mendistribusi merek Longchamp tersebut secara ilegal. Dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan damai oleh kedua belah pihak di mana pihak terlapor telah menyetujui ganti rugi atas penjualan merek palsu tersebut. Baiklah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana Lavinia Sanda, NIM 230430072 dan teman saya Diva Nuriza Fitri NIM 230430010. Memohon maaf jika terdapat salah kata. Dan terima kasih telah mendengarkan materi presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.